Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa di dalam program Renungan Pagi Keluarga Besar GPD Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pada saat pagi hari ini di mana kami menyadari semua oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari yang indah ini sebelum kami memulaikan semua aktivitas kami ke depan, kami rindu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan kami supaya bukan hanya sekedar mengingatkan kami, tetapi dalam firman-Mu ini yang disampaikan ada kuasa Allah yang mengalir di dalamnya sehingga kami semuanya lebih hari lagi lebih mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan berbicara tentang tindakan iman. Seringkali Bapak Ibu ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ini, maka kita akan begitu banyak mendapati satu kata, yaitu kata percaya dan kata iman. Dan ketika berbicara tentang iman, maka kemudian iman itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya tindakan. Jadi kesimpulannya iman dan tindakan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dan kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 itu juga sudah dituliskan kepada kita, berkata bahwa tanpa iman, tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Dan kita melihat ada salah satu tokoh yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Tokoh yang sangat menginspirasi dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Keluaran 15 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, puji Tuhan. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27, maka kita akan mendapati di sana hal pertama yang dilakukan umat Israel. Jadi mereka itu berada di satu tempat yang namanya Marah. Tempat Marah. Hal pertama yang dilakukan umat Israel ketika mereka mendapati air di Marah, pahit rasanya dan tidak dapat diminum, yang mereka lakukan adalah mengeluh. Mereka itu bersungut-sungut, bahkan mereka menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan juga. Dan kalau kita belajar dari peristiwa yang terjadi di Marah ini, bangsa Israel bersungut-sungut, maka seringkali kita akan menumpukan Bapak Ibu, terlalu banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika juga mereka merasakan hal-hal yang pahit dalam hidupnya, mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, sering itu mereka itu mengeluh, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, bahkan tidak sedikit daripada orang-orang percaya yang menyalahkan Tuhan ketika berada dalam situasi yang seperti itu. Bukan hanya menyalahkan Tuhan, tetapi dalam setiap langkah-langkah hidup mereka itu terus dibayang-bayangi oleh yang namanya kegagalan dan kehancuran, karena mereka itu terus membesar-besarkan masalah yang ada sehingga mereka tidak bisa melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi. Dan kita lihat ini sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa menghadapi masalah ini, ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan akhirnya apa?
Tuhan pun menjawab seruan Musa dengan memberikan jalan keluar untuk masalahnya dengan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Dan tanpa menunggu lama, Musa kemudian melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kemudian kita melihat dan mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, perlu sekali kita berdoa dengan iman dan juga kita mempraktekkan iman tersebut dengan perbuatannya yang nyata. Sebab kita melihat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Dan dari sini kita belajar, ketika kita berhadapan dengan yang namanya masalah, dalam menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini, apapun yang terjadi, maka yang kita lakukan itu seperti Musa. Tidak bersungut-sungut, berdoa kepada Tuhan, bertindak dengan iman. Dan itu ketika kita bertindak dengan iman, maka banyak sekali di dalam kisah Alkitab yang Tuhan nyatakan, Bapak Ibu. Tuhan berikan jawaban dalam kehidupan mereka. Maka seringkali juga setiap orang-orang Kristen, kita mengatakan kita mempunyai iman, kita memiliki iman. Tetapi ketika tidak disertai dengan perbuatan, firman Tuhan katakan adalah sia-sia. Jadi ketika kita mengatakan kita memiliki iman, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan itu iman, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Yang dilakukan oleh Musa ketika dia melemparkan kayu ke dalam air, itu adalah perwujudan dari iman atau tanda iman yang dilakukan oleh Musa kepada Tuhan. Kalau tidak punya iman, justru tidak mungkin Musa itu dapat melakukan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketika Musa melakukan dengan tindakan iman, maka Tuhan menyediakan semuanya. Dan Musa pun peka apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan ini juga berbicara tentang ketaatan. Jadi setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat dan mujizat. Air yang pahit kemudian berubah menjadi manis. Dan ini satu pelajaran yang penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan menekankan bahwa iman itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari yang namanya perbuatan. Dan itu sudah dicatat oleh firman Tuhan. Dan kita melihat kayu yang dilemparkan oleh Musa ini tidak berkuasa mengubah air itu menjadi manis. Tidak. Tetapi iman yang daripada Musa ini, itulah yang membuat air ini menjadi manis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya akhirnya percaya ketika kita melakukan dan mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Musa ini, mungkin kisahnya tidak sama persis yang dialami oleh Musa, tetapi mungkin ketika kita berhadapan dengan situasi yang menggoncangkan hati kita, menggoncangkan pikiran kita, maka perbuatlah atau praktekanlah apa yang dilakukan oleh Musa. Maka saya yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan mujizat, ada hasil daripada iman kita, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dari iman kita itu akan menghasilkan mujizat yang begitu besar dan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sama-sama kita tundukkan kepala untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh Tuhan untuk iman kami, Tuhan, selalu tertuju kepada Tuhan. Kepercayaan kami bukan hanya sekedar lewat dari ucapan kami, tetapi itu benar-benar kami nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus dalam iman kami mempermuliakan nama Tuhan, sebab itu yang menjadi kerinduan setiap pribadi kami. Bapak yang baik, di sepanjang hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus dari Allah, Tuhan yang memimpin kami dalam Yesus Kristus, sehingga Tuhan kami dapat boleh menjalankan setiap aktivitas kami, terlebih dalam aktivitas yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.